Perkenalkan, saya Supriyanto dari program studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya pada mata kuliah Teknologi Pertanian Presisi. Mata kuliah Teknologi Pertanian Presisi merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi Teknik Pertanian dan Biosistem semester 6 yang terdiri dari 4 SKS, 2 SKS kuliah, dan 2 SKS praktikum. Tujuan pembelajaran mata kuliah Teknologi Pertanian Presisi diantaranya adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip pengelolaan dan aplikasi teknologi pertanian presisi untuk pertanian maju. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan sains dan teknologi untuk memecahkan permasalahan pada pertanian presisi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kegiatan pertanian presisi. Penilaian dan evaluasi pembelajaran mata kuliah teknologi pertanian presisi menekankan pada project based learning yang terdiri dari 20% praktikum, 40% tugas, 20% UTS, dan 20% UAS. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pertanian Presisi. Pada kesempatan hari ini adalah merupakan pertemuan ke-7 yang akan kita laksanakan pada perkuliahan Teknologi Pertanian Presisi ya. Jadi kita akan membahas tema ya tentang drone ya, drone untuk agromaritim ya, aplikasi untuk bidang agromaritim atau pertanian presisi ya khususnya. Nah, mungkin sedikit perkenalan ya dari saya Supriyanto, saya merupakan dosen yang mengajar karena ini kita mengajar beberapa dosen, jadi mungkin saya sedikit perkenalan. Saya Supriyanto dari S1 saya di Teknik Pertanian dan Biosistem IPB, kemudian S2 di Ilmu Komputer IPB, dan S3 di University of Tsukuba, fokus pada bidang Bioresource Engineering ya. Jadi ini merupakan sedikit perkenalan saya. Nah, tentu kita di sini di perkuliahan ini review saja bahwa ini akan ada 3 CPMK ya, capaian mata kuliah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, memahami prinsip pengelolaan dan aplikasi teknologi pertanian presisi untuk pertanian maju. Yang kedua, kita mampu menerapkan prinsip-prinsip ya, matematika, sains alam, ilmu pertanian, biologi, serta rekayasa, dan perancangan rekayasa untuk melaksanakan percobaan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pada pertanian presisi. Pertanian presisi nanti kita akan coba review lagi nanti, kemudian mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi komunikasi pada berbagai bidang ya, dalam artian bidang-bidang teknologi pertanian presisi pada kesempatan hari ini. Dan dari CPMK tadi diturunkan menjadi 7 sub CPMK yang hari ini kita akan fokus di pertemuan tentang drone untuk pertanian presisi ya. Sebelum saya masuk ke pemanfaatan drone atau unmanned aerial vehicle tadi, maka kita perlu dulu tahu sebetulnya untuk apa drone itu digunakan. Nah, kita kembali kepada tema utama kita. Drone itu biasanya pada kegiatan pertanian presisi itu digunakan untuk melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini berhubungan dengan yang namanya informasi geografis atau informasi spasial. Jadi kalau kita bahwa biasanya apa sih informasi geografis? Yaitu info-info yang terkait dengan muka bumi. Nah, muka bumi kita ini biasanya akan dibagi menjadi 4 bagian saya menyebutnya ya. Yang ada yang namanya lintang utara ya, di atas lintang utara, kemudian lintang selatan, bujur barat, dan bujur timur. Dan ini biasanya disampaikan dalam bentuk koordinat geografis begitu ya. Nah, kalau kita lihat pulau-pulau di Indonesia kan adanya di sekitar sini ya. Jadi ada di sekitar minus 5 ya, minus 7 gitu ya. Jakarta itu sekitar minus 5 atau minus 7, dan ada di positif ya, pada bujur yang ada di bujur timur ya dalam hal ini. Jadi ini adalah informasi geografis yang dasar ya. Jadi kita perlu memahami dulu bahwa pertanian presisi ada hubungannya dengan lokasi geografis. Nah, bagaimana pertanian presisi ini bisa diterapkan? Kita review lagi minggu-minggu lalu bahwa kaidah pertanian presisi yang pertama adalah bagaimana kita melihat
pertanian itu harus tepat lokasi ya, yang kedua tepat dosis, yang ketiga adalah tepat waktu ya. Jadi ini merupakan, kaidah-kaidah yang ada di pertanian presisi. Sehingga ketika bicara tepat lokasi, maka informasi geografis adalah informasi terbaik yang bisa kita gunakan untuk penanganan pertanian presisi. Jadi kalau kita teman-teman misalkan nanti punya kebun misalkan ya, kebun dengan, luasan sekian hektar misal, kita bagi-bagi ke dalam grid-grid tertentu ya. Nah, ini nanti dosis pupuknya seperti apa misalnya. Kalau kita kasih dosis pupuknya skalanya misalnya sedang, rendah, tinggi begitu ya, nanti dikaitkan dengan, kondisi tanamannya misalkan ini 1, 2, 3 gitu ya, kita kasih kode seperti itu, maka nanti pertanian presisi ini nanti akan ada hubungannya dengan data spasial yang digunakan ya. Misalkan kapan kita mau ngasih pupuk, kemudian di mana posisinya, berapa dosisnya. Nah, ini tadi kaidah-kaidah pada pertanian presisi dan ini tentu menjadi basis ya pemahaman kita di pertemuan hari ini. Nah, pertemuan hari ini adalah lalu bagaimana kita mengelola ya data-data itu. Yang pertama tentu teman-teman bisa melakukan pengambilan data di lapangan ya. Pengambilan data itu bisa menggunakan GPS, kemudian drone dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara data spasial tadi, maka ada empat sebetulnya, ada titik ya, titik koordinat, kemudian ada poligon, kemudian ada garis ya, kemudian ada data raster. Satu lagi sebetulnya ada tabular ya. Tabular ini menjadi penting juga ya di dalam kegiatan pertanian presisi seperti tadi berapa dosisnya dan lain sebagainya. Itu merupakan data tabular yang secara mudah kita, pahami begitu ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan metode akuisisi data ya pada pertanian presisi ya kita mulai dengan survei lokasi, kemudian, pengambilan data GPS dan lain sebagainya. Lalu selain itu, untuk pengambilan data non spasial, kita bisa menggunakan participatory mapping namanya. Nanti kalau adik-adik ini KKN misalkan gitu ya, atau melakukan penelitian, nanti bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat, bertanya. Misalkan, "Oh lokasi ini punya siapa?" Dan segala macam. Kalau misalkan beberapa lokasi transmigrasi misalkan ya, itu komoditasnya sudah tertentu, itu nomor bloknya sudah ada gitu. Bahkan kami di Kabupaten Grobogan misalkan melalui penelitian yang kami lakukan, itu sudah bisa memetakan per blok tanah punya siapa. Nah, baru nanti level presisinya mungkin satu blok tanah itu tingkat kesehatannya seperti apa dan, beberapa penelitian yang kami lakukan juga sudah, bisa digunakan untuk mendukung ya kegiatan pertanian presisi seperti misalkan sawah digital, sawit digital, dan lain sebagainya, yang itu merupakan mode-mode penelitian dan memang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang didesain di semester 6 memang, yang memungkinkan kita untuk memberikan pemahaman lanjut ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, saya lanjutkan lagi, baru kemudian setelah itu maka ada muncul tren baru ya. Kalau dulu pengambilan gambar itu kita menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana, contohnya pakai kertas dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa kembangkan dengan menggunakan namanya unmanned aerial vehicle. Drone itu bisa banyak di dunia apa, dunia akademik ya, ada yang namanya orang menyebutnya ada drone, ada yang namanya UAV ya. UAV ini juga kepanjangannya bisa macam-macam ya, ada unmanned aerial vehicle atau unnamed. Unnamed itu tidak terdeteksi. Nah, ini tergantung penggunaannya. Kalau kita di pertanian, dia istilahnya adalah unmanned, tidak ada orangnya. Jadi dia menggunakan remote control. Remote control kemudian dikembangkan untuk kegiatan pertanian presisi. Nah, itu yang kita gunakan di dalam teknologi pertanian presisi. Lalu kalau kita bicara pemetaan atau meng-capture data di tanah ya, ada tanah, tanaman, dan lain sebagainya di drone ini, kita bisa, menggunakan drone yang dilengkapi dengan kamera atau sensor. Jadi drone itu cara bekerjanya itu seperti layaknya kita menggunakan kamera ya. Kalau ini misalkan kita anggap balok-balok ini sebagai apa namanya, lokasi tanah, maka dia sebetulnya kita bisa melakukan pemotretan di dalam di area dari atas tanah ke area itu dengan menggunakan berbagai macam, apa namanya, berbagai macam alat ya yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita tadi
potret misalkan, potret di sini, potret di sana, potret di sana. Nah, nanti baru yang namanya digabungkan atau dijahit. Dijahit menjadi sebuah peta spasial begitu ya. Itu konsepnya lah gitu ya ketika kita bicara drone. Maka di sini ada sensor-sensor nih adik-adik sekalian, ada near infrared, red, green, blue, kemudian ada juga thermal kamera, kemudian ada juga beberapa jenis kamera yang lain. Nah, kalau udah berbagai macam spektrum gini ada near infrared, red, ini disebut dengan multispektral kamera. Jadi itu yang disebut dengan multispektral kamera. Nah, pada nanti ini kan pertemuan ke-7 ada praktikumnya ya. Nanti praktikumnya kita akan mengenalkan bagaimana penggunaan drone ini untuk bidang pertanian ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti adik-adik bisa ini salah satu contoh drone ya yang bisa digunakan yaitu Mavic 3 multispektral yang kita miliki di kampus kita ya untuk mendukung nanti kegiatan praktikum teman-teman. Jadi nanti secara sederhana drone ini akan beroperasi ya menghadap ke dia akan terbang seperti ini, kita cukup pakai remote saja, kemudian nanti akan terbang memotret kondisi-kondisi kesehatan tanaman dan lain sebagainya. Dan di sini kameranya ada 4 ya, ada near, red edge, dan multispektral kamera lah orang nyebut-nyebutnya begitu. Jadi data-datanya nanti akan diolah di dalam kegiatan pertanian presisi nantinya. Nah, ini beberapa contoh ya, bagaimana pertanian presisi itu didukung dengan drone tadi ya. Misalkan kita mengambil gambar pada tiren lahan yang miring. Nah, nanti drone itu dengan otomatis akan bisa mengambil gambar ataupun data pada kondisi lahan miring dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara datanya, nah ini nanti karena masih kuliah, nanti di praktikumnya akan secara lebih detail, kita akan mendapatkan data-data ini. Misalkan kita memotret satu lokasi, maka kita akan dapat green, red edge, sama near. Nah, ini untuk apa nanti? Untuk misalkan kesehatan tanaman. Ada yang namanya normalized NDVI ya, atau normalized defense indexes ya. Normalized different vegetation indices. Jadi ini yang digunakan untuk mengetahui nanti tingkat kehijauan dari tanamannya. Jadi kalau kita misalkan tanaman stroberi atau tanaman apa atau jagung misalkan atau padi, kita bisa melihat indeks kehijauan dari tanamannya itu. Nah, ini merupakan salah satu metode yang kita bisa gunakan nanti. Kemudian data acquisition ya bisa kita juga gunakan untuk melakukan pemetaan-pemetaan pada kondisi tanaman tadi. Lalu saya akan sedikit saja sebetulnya bagaimana pengoperasian drone ini dilakukan ya secara umum. Nah, ini pertama kita hidupkan drone, kemudian nanti planning, kita bikin planning dulu. Nanti drone-nya bisa Anda menggunakan remote seperti ini ya, jadi remote control. Nanti remote control-nya nanti di-on-kan, kemudian kita bisa menentukan area terbang yang akan menjadi area terbang dari drone kita, dan kemudian nanti areanya berapa dan seterusnya, sehingga kita bisa melakukan pengambilan data secara real time begitu ya. Lalu kedua, dengan aplikasi itu kita tinggal klik, kemudian kita tunggu proses penerbangannya. Lalu data yang sudah didapatkan nanti di stitching ya. Stitching itu adalah proses menggabungkan data di dalam multispektral itu tadi. Jadi datanya nanti dibikin misalnya satu wilayah gitu ya, satu kebun dan lain sebagainya. Saya kira itu yang berkaitan dengan operasional. Nanti teman-teman akan dilakukan, ini adalah contoh tahapan-tahapan ya. Jadi misalkan pertama Anda menentukan dulu, kemudian hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi hasilnya kita bisa melakukan pemetaan berupa kondisi-kondisi dari tanamannya ya. Misalkan di sini kalau kita lihat di ATP IPB, tempat biasa kita lakukan praktikum nanti, itu akan banyak sekali objek-objek yang berbeda. Contohnya jambu, kemudian ada tanaman-tanaman lain, dan kita bisa melihat bagaimana kehijauannya, bagaimana kondisi tanamannya, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa disampaikan sementara untuk terkait dengan teori. Nah, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang riset? Nah, ini beberapa peluang riset yang mahasiswa kita lakukan ya di program studi kita, yaitu misalkan bagaimana kita bisa
menggunakan deep learning models nanti untuk mendeteksi misalkan, pokok-pokok tanamannya ini tadi. Jadi pokok-pokok tanamannya kita dengan drone kemudian kita bisa menghitung, bahkan bisa mengetahui lokasinya di mana dan kondisinya sehat apa tidak gitu ya. Jadi ini merupakan satu penelitian yang sangat menarik ya. Kemudian yang kedua, ini penelitian yang kami lakukan juga dengan mahasiswa bimbingan, ada Fusarium untuk deteksi Fusarium pada tanaman salad ya, bawang merah ya, pada tanam bawang merah. Sehingga kita bisa melihat nih kondisi tanamannya dan lain sebagainya dan action-nya seperti apa. Ini misalkan, kondisinya udah seperti itu mau diapakan gitu ya. Apakah mau disemprot dan lain sebagainya. Selain itu, berapa tahun terakhir kita juga melakukan penelitian misalnya dengan mahasiswa untuk melakukan penghitungan ya, tanaman dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalau kita punya sawit ya, sawit itu ribuan hektar. Bagaimana kita drone bisa terbang kemudian bisa mendeteksi secara otomatis tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pembuatan sistem informasinya nanti, misalkan kita mau tampilkan segala macam gitu ya. Ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan drone yang dilakukan oleh mahasiswa dari program studi kita, yaitu program studi Teknik Pertanian dan Biosistem. Selain itu, secara lebih advance kita juga bisa melakukan penelitian-penelitian terkait ya, seperti misalkan deteksi Gemini virus nih pada tanaman cabai dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan untuk resipam dan lain sebagainya. Termasuk nanti bagaimana untuk tanaman-tanaman yang lain ya, termasuk padi sawah dan lain sebagainya. Pada padi sawah kita bisa melakukan misalkan bagaimana pemetaan ya, lokasi-lokasi yang ada di dalam kawasan ini tadi, misalnya kalau kita ambil contoh, kita bisa melakukan pengedronan dan sebagainya. 2 tahun ini kita juga mengembangkan ya, bersama dengan mahasiswa nanti tentu adik-adik yang semester 6 ini bisa mengambil topik penelitian misalkan bagaimana penerapan drone ini untuk deteksi berbagai objek di sawah, penyakitnya, pupuknya, dan lain sebagainya, sampai membuat sistem informasinya yang bisa diklik-klik seperti itu. Jadi kita akan ajarkan nanti di praktikumnya. Jadi ini mata kuliah hari ini akan terdiri dari dua pertemuan nanti. Sekarang menjelaskan secara umum dulu, baru nanti kita akan lakukan praktikum, praktek di lapangan, dan juga nanti akan dilakukan training ya, untuk kepada mahasiswa dalam mengendalikan drone. Karena kita kebetulan di IPB kita punya, drone, berbagai drone ya, drone multispektral, thermal, dan lain sebagainya. Sehingga nanti adik-adik bisa melakukan penggunaan drone ini untuk pertanian. Sementara itu dulu, mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tanggapan dulu dari Mas Oki mungkin, Mas Oki? Pertanyaan atau tanggapan? Ya. Eee, saya juga tanya Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi drone ini untuk, real di lapangan? Misalkan kan, di Indonesia itu petaninya rata-rata kecil, menengah kecil, masalah teknologi ini saya kira akhirnya tidak Tidak murah ya? melihat. Ya, kalau dari sisi penerapan ini bagus sekali ya. Tadi kalau kita bicara Indonesia memang luas lahannya ada 17.000 pulau. Makanya, 17.000 pulau ini kan banyak sekali ya Mas Hoki ya. Kalau kita lihat ada 36 provinsi, kemudian berapa ratus kabupaten. Tentu kalau kita bicara skala nasional, penerapannya tidak atau pembelian drone-nya atau pengembangan drone-nya nanti tidak individual, tapi bisa level misalkan pemerintah daerah. Kami punya gagasan misalkan bagaimana, misalkan kita bikin rangers ya di kabupaten, ya seperti penyuluh pertanian yang tugasnya itu keliling aja, keliling ngedrone dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang ada satgas-satgas kayak pemadam kebakaran dan lain sebagainya, itu kan sudah bagus dan apalagi sekarang Presiden Prabowo banyak, bagaimana mengembangkan ketahanan pangan. Jadi menurut saya nanti itu bisa dikembangkan. Mungkin Mas Oki tanggapannya gimana kalau misalkan drone ini nanti Indonesia itu harus sampai level mana yang, menurut Anda nih, dari baca-baca? Iya, kalau menurut yang saya pahami Kak, saya baca juga, pemanfaatan drone ini sangat besar potensinya. Lihat, kita punya lahan yang sangat luas dan juga, manajemennya bisa lebih bagus dalam proses pemetaan, kemudian inventarisasi
lahan dan sebagainya, terutama di petani-petani. Ya, mungkin saya menambahkan ya, tidak hanya bagaimana memanfaatkan drone, tapi juga bagaimana mengembangkan, drone-nya itu sendiri ya. Karena sekarang juga banyak ya perangkat-perangkat elektronik yang bisa Anda program dan lain sebagainya. Mungkin terakhir ini tanggapan dari Mbak Milta mungkin, tanggapan terakhir mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Mungkin untuk, inovasi untuk di bidang pertanian ini merupakan, salah satu langkah yang bagus ya, dikarenakan pada saat ini Indonesia, sedang gencar-gencarnya untuk, menaikkan atau memajukan potensi, pertanian di daerahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin, lebih ke pertanyaan spesifik, Pak. Mungkin di daerah saya itu, rata-rata pencahariannya itu di bidang pertanian, terutama di bidang, budidaya tanaman sawit. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah ada kendala atau tantangan lebih tepatnya, dapat kita, perhatikan apabila kita menerapkan teknologi ini di perkebunan tersebut? Oke. Iya. Ya, saya kira kalau kita bicara perkebunan sawit pada level korporasi ya, pada level korporasi tentu tidak menjadi masalah karena dia ada apa namanya, ada unit yang biasanya digunakan. Tapi juga sebetulnya Kak Milta ya, Mbak Milta ya, jadi kalau di Indonesia juga sebetulnya di korporasi-korporasi besar juga belum. Nah, gagasan saya itu sebetulnya tadi mirip dengan komentar saya dengan Mas Hoki tadi. Jadi kalau lahannya itu kan lahan petani. Nah, tentu petani ini kan ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten. Nah, pemerintah desa dan kabupaten ini yang sehendaknya membuat tadi rangers, saya menyebutnya rangers. Kalau di pertanian itu ada namanya brigade brigade Alsintan. Nanti mungkin ini juga bagian dari brigade Alsintan karena kalau kita bicara drone kan dia merupakan alat mesin pertanian juga gitu ya dalam bagiannya. Sehingga nanti di dalam brigade Alsintan itu ada unit drone. Unit drone itu ya ketika misalkan tanaman pada musim-musim tertentu, misalkan mau taksasi panen, kemudian pemupukan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menerapkan pertanian presisi ini menjadi lebih mudah diterapkan di dunia nyata nantinya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Nanti untuk penguatan materi tentu saja nanti teman-teman silahkan membuat tugas yang kita akan kumpulkan minggu depan ya. Anda silahkan mencari bagaimana teknik-teknik drone ini bisa digunakan untuk pertanian presisi. Nanti dikumpulkan di minggu depan dalam bentuk 2 halaman ya. Jadi kita berupa paper-paper yang ada di dalam pertanian presisi. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut sehingga teman-teman harus bisa memahami mata kuliah ini untuk kepentingan riset teman-teman nantinya. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.